Setelah itu serahkan. Hmm, Nah, hmm, hmm. itulah berserah. Jadi pasrah itu adalah melakukan yang terbaik semampu kita, Oke. lalu berserah. Kalau menyerah itu artinya tidak melakukan apa-apa Hmm, dan hmm, hmm. putus asa itu tidak melakukan apa-apa ditambah menyerah. Menyerah. Karena dia tidak punya harapan lagi. Beda sama pasrah ya. Nah, pasrah beda. Hmm, hmm. Pasrah itu melakukan apa yang bisa dia lakukan. Hmm, hmm. Karena dia sadar ada keterbatasan saya. Hmm, hmm. Contoh nih misalnya. Setelah itu hasilnya dilepas. Iya, kita bikin makan nasi. Maka usaha terbaik kita apa? Taruh periuk, diisi air di atas kompor, dikasih beras, dihidupin. Tapi kemudian kita nggak bisa maksa si api untuk dalam 1 detik harus jadi ya, nggak bisa. Iya. Teman-teman, kita masih bersama dengan Pak Wayan Mustika. Jadi hari ini kita akan mempertegas kembali, kita akan minta tolong sama guru kita untuk membreakdown lagi tentang sebuah pernyataan menarik bahwa saat kita berhenti mengejar, hidup itu justru malah memberikan semuanya. Nah, ini dulu kayaknya di konten yang lama juga pernah Pak Wayan menyampaikan tentang materi ini gitu. Tapi kita ingin memperdalam lagi teman-teman semuanya. Kenapa keterikatan yang terlalu kuat itu justru malah ini Pak Wayan mengandung sebuah konsekuensi, justru malah menjauhkan seseorang dari keinginannya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Padahal katanya motivator-motivator itu kamu harus punya keinginan yang kuat untuk mewujudkan itu menjadi sebuah kenyataan. Yakin seyakin-yakinnya gitu. Dalam perspektif spiritual malah justru sebaliknya. Nah, bagaimana memandang pernyataan ini secara pas? Ya, ini harus dilihat secara spiritual tuh harus melihat visi dan misi, Mas Hendra. Kadang itu kan keinginan kita datang dari pikiran yang terbatas. Sementara visi dan misi kita tidak ke arah itu. Nah misalnya kita kuliah di kedokteran, tapi pingin banget diajarkan ilmu arsitek, kan nggak nyambung. Sekuat-kuatnya kita berkeinginan untuk mendapatkan kapan dong pelajaran arsiteknya, tapi kita sedang kuliah di kedokteran. Iya. Cita-cita awal kita mau jadi dokter misalnya, atau sebaliknya, kita menjadi seorang rohaniawan. Tapi kemudian harapan kita, aku ingin jadi rohaniawan, tapi kapan ya aku dapat rezeki yang besar? Nggak nyambung nanti. Sekuat-kuatnya keinginan kita untuk mendapatkan rezeki yang besar, nggak nyambung dengan visi dan misi kita di awal. Tapi begitu kita siap mengerjakan tugas kita, oke, apapun tugas saya akan jalankan. Nanti akan dipenuhi kebutuhannya. Bahkan sesuatu yang membuat kita merasa, loh, kok saya dengan mudah mendapatkan ini itu. Gitu. Nah, ini yang saya maksud. Semesta akan menyiapkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan untuk menyiapkan diri, menyiapkan kebutuhan itu kita tidak perlu punya keinginan. Cukup kita jadi aja begini, nanti akan disiapkan begitu. Nah, contoh misalnya, saya mau jadi tentara. Nanti kalau sudah jadi tentara, kita nggak usah produksi senjata masing-masing. Nanti instansi akan memberikan kita senjatanya. Kalau saya jadi dokter, Mas Hendra, tinggal mau nggak kamu kerja di klinik ini? Oh mau. Nah, begitu kerja di klinik sana, stetoskop, alat periksa disediakan oleh klinik. Saya tinggal datang aja. Nah, tapi kalau saya ingin membangun klinik dan sebagainya, saya yang harus menyiapin semuanya. Bedanya di situ, Mas Hendra. Ya. Sehingga kalau kita masih mengejar keinginan, cenderung kita menjadi seperti kucing yang mengejar ekornya sendiri, muter aja. Tapi begitu dia diam, walah, ekor ini sudah milikku, gitu. Nah, jadi kita nggak usah ngapa-ngapain sebenarnya, gitu. Cukup berjalan di apa yang menjadi passion kita. Oke. Semesta akan menyiapkan. Jadi yang jadi problem itu kan keterikatan yang terlalu kuat, gitu.
Justru Iya. kemudian saat kemudian kita benar-benar melekat terhadap sesuatu yang kita inginkan, itu justru malah nyampainya lama, nggak Hmm. sampai-sampai gitu. Nah, Iya. Pak Wayan tadi menyampaikan eh, mending nggak usah terlalu melekat, nggak usah terlalu terikat, menjadi aja seperti yang kamu mau gitu. Ya. Kalau dalam konsep sebuah metode untuk membantu kita mewujudkan salah satu keinginan itu ada yang namanya train. Ya. Train itu kita mencoba untuk benar-benar melatih diri seolah-olah kita sudah berada di posisi itu. Misalnya Pak Wayan merindukan dikaruniai sama ayah ibu semesta itu aliran knowledge. Ya. Nanti ketika dewasa, berarti pada saat remaja ketika dapat sesuatu nggak pelit untuk membagikan kepada kanan kiri. Ya. Seseorang merindukan menjadi orang yang makmur secara finansial. Ya. Meskipun dia belum sampai situ, dia harus mentrain diri untuk tidak perhitungan sama yang namanya uang. Suka memberi, suka nraktir teman di warung kopi. Begitu kira-kira? Ya, ya. Karena ketika orang itu tidak melekat kepada kepemilikan, yang dia inginkan hanyalah berbagi kebahagiaan. Seperti saya, dulu sangat haus pada pengetahuan. Begitu mendapatkannya, bahagia banget dapat pengetahuan itu dari tidak tahu menjadi tahu. Dan ingin memberitahukan kepada orang-orang. Dulu waktu saya SD, Mas Hendra, begitu saya ketemu rumus matematika yang membuat saya mudah untuk menyelesaikan sebuah tugas, saya cepat-cepat ingin ngasih tahu ke orang lain. Bahkan saya ingin ngasih tahu ke guru saya untuk disebarin ke murid-murid yang lain. Pengen segera membagikan gitu membagikan ya, Pak. aja Dan gitu. itu Karena puas saya banget senang. ya, Pak ya. Seneng gitu ya. Senang supaya teman-teman merasain yang saya rasain. Iya. Nah, dalam hal pengetahuan, kalau misalnya Mas Hendra misalnya dapat rezeki, nah, kalau basicnya adalah bahagia melihat orang lain bahagia, pasti rezeki itu yang ingin dibagi. Selalu ingin berbagi. Ini mirip seperti nelayan. Oh iya. Begitu dia dapat banyak ikan, yang pertama, aduh siapa yang bisa dikasih di sana gitu kan? Bener, Pak. Karena dia nggak akan habis itu. Iya. Ini yang disebut apa bahasa orang Balinya? Nggak tahu kalau di Jawanya apa ya Mas ya? Kalau kita punya pohon buah di rumah berbuah lebat, pingin banget bagi-bagi ke tetangga. Iya. Terus kalau boleh tahu bedanya antara berserah dan menyerah itu kira-kira apa, Pak Wayan? Ini kan penting nih. Kalau yang berserah itu dia do the best and then let nature do the rest. Oke. Ini mirip seperti orang memanah. Lepas saja. Dia melihat sebuah tujuan, dia membayangkan, dia ingin panah itu mencapai tujuan, tapi dia nggak melekat pada hasil. Nah, kalau orang melekat pada hasil, dia bisa nggak manah. Misalnya apa? Dia hanya punya satu kesempatan. Dia tidak ingin gagal. Bagaimana caranya supaya dia nggak gagal? Satu-satunya cara adalah dia nggak akan melepaskan panahnya. Karena kalau melepaskan panah, ada peluang dia gagal. Tapi kalau nggak melepaskan anak panahnya, dia nggak berpeluang gagal. Karena kan panah nggak dilepas. Nah, ini yang menyebabkan keinginan akan berhasil kadang membuat kita takut gagal. Melekat pada keinginan sukses akan juga membuat kita terjebak pada ketakutan akan kegagalan. Maka sulit bagi dia untuk berserah. Dia akan menyerah. Udah deh, nggak jadi, daripada gagal, dia menyerah, nggak ngapa-ngapain. Terserah Tuhan lah gitu. Jadi terserah, jadi nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak apa-apa, terserah lah, nggak bisa. Kita harus melakukan sesuatu. Makanya ada disebut doa dan ikhtiar. Usaha itu. Kalau nggak ada usaha, ya usahlah gitu. Usaha. Tapi memang yang paling ideal adalah ya udah kita fokus saja sama yang namanya effort, usaha, ikhtiar gitu ya. Nggak usah sibuk-sibuk ngurusin hasil karena itu bukan wilayah kita. Justru kalau kita begitu kayaknya itu kita udah nggak melekat lagi dengan tujuan, justru malah gampang tercapai gitu, Pak ya. Iya. Jadi tetapkan sebuah tujuan, lakukan yang terbaik. Setelah itu serahkan. Nah, itulah berserah. Jadi pasrah itu adalah melakukan yang terbaik semampu kita, lalu berserah. Kalau menyerah itu artinya tidak melakukan apa-apa dan
putus asa itu tidak melakukan apa-apa, ditambah menyerah. Menyerah. Karena dia tidak punya harapan lagi. Beda sama pasrah ya. Pasrah beda. Mm-mm. Pasrah itu melakukan apa yang bisa dia lakukan. Karena dia sadar ada keterbatasan saya. Contoh nih misalnya. Setelah itu hasilnya dilepas. Iya, kita bikin makan nasi. Maka usaha terbaik kita apa? Taruh periuk, diisi air di atas kompor, dikasih beras, dihidupin. Tapi kemudian kita nggak bisa maksa si api untuk dalam 1 detik harus jadi ya, nggak bisa. Iya. Ada proses. Ada proses yang harus kita tunggu nih. Nah, nanti Iya. ada kadang dia matang sekian, kadang dia matang jam sekian gitu. Tapi kalau misalnya udah deh, dilihat aja tungkunya, berharap ada nasi di situ nggak nyambung. Jadi sabar itu bukan kemudian terus menerima apa adanya, menyerah, tapi sabar itu tahu akan adanya sebuah proses. Makanya fokus saja menikmati prosesnya. Nah, gitu kira-kira ya Pak ya. Menikmati. Nah, terus gimana kita tetap bisa berusaha dengan keras, dengan cerdas, tapi tanpa dikuasai yang namanya ambisi dan ketakutan, Pak? Nah, karena dua-duanya menghalangi, Mas. Ambisi itu menghalangi, ketakutan juga menghalangi. Selalu saya ingat cerita saya waktu SD, Mas Yata. Saya dapat ajaran dari guru agama. Ada seorang anak nih, dia lagi memerah susu dan dapat 1 tempayan susu. Dia sudah menghayalkan, ini harus saya jadikan ini. Dia menghayal. Dan dia buru-buru kemudian jalan. Buru-buru jalan karena sangat berambisi atas hasil kalau ini terjual. Sampai kemudian dia lupa jalan itu penuh batu. Akhirnya dia tergelincir, tersandung batu, tergelincir, jatuh, tempayannya pecah, susunya hilang. Nah, terus ada lagi nih yang satu lagi. Dia sudah dapat susu setempayan, dia takut jatuh. Akhirnya dia nggak berani melangkah. Akhirnya yang terjadi apa? Susu nggak terjual, bahkan basi. Nah, ambisi dan ketakutan itu penghalang yang besar sekali untuk mencapai kesuksesan. Karena dua-duanya gelap. Kira-kira seperti itu, Mas Yata. Oke, terakhir Pak, di sesi ini, apakah kehidupan itu baru bergerak ketika manusia mulai berhenti memaksakan kehendaknya? Iya, kalau begitu kita istilah memaksa, itu kan ada tekanan di situ, Mas. Ada tekanan. Tekanan yang bisa memberikan beban. Gitu. Contoh, kalau kita nekan rem, itu kan kadang-kadang malah nggak jalan-jalan. Iya. Jadi tertekan dia gitu. Oleh keinginan, oleh ini segala macam itu nggak bergerak dia malah. Ya. Bahkan kalau gasnya kita tekan terlalu kencang juga bisa nggak bergerak. Karena apa? Keburu nabrak. Setelah itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengendalikan. Ya, tidak sampai tertekan, tetapi kita bergerak oleh dorongan yang datang dari dalam. Gitu. Tapi yang paling pas, yang paling ideal tuh memang kita tahu porsi kapan harus ngegas, kapan harus ngerem, gitu kira-kira ya Pak ya? Itu. Dan makanya itu kan skill ya? Ya, skill. Makanya tubuh ini adalah kendaraan. Dan kita adalah sopir yang sampai sekarang pun nggak menguasai kendaraannya. Benar nggak? Bahkan sudah tahu spion itu untuk melihat ke belakangnya kecil, kita noleh aja ke belakang di kehidupan masa lalu, trauma-trauma masa lalu, terus noleh ke belakang. Padahal kendaraan ini matanya mengarah ke depan. Harusnya lebih banyak melihat masa depan. Tapi juga masa depan nggak boleh terlalu jauh dilihat. Misalnya kayak saya tadi, atau Mas Hendra tadi naik kendaraan, sudah tahu jalannya melewati gunung, jangan gunungnya yang dilihat terus-menerus, jalannya dilupain. Malah bisa nyebur kan? Iya. Nah, jadi ke depan pun harus ada batas seberapa jauh yang boleh kita lihat. Terlalu jauh melihat, penuh khayalan jadinya. Sampai lupa di kekinian. Iya. Nah, itu berbahaya juga. Gitu. Nggak menikmati present moment nih. Iya, makanya tubuh sebagai kendaraan ini harus kita latih mengendarainya. Dan sayangnya, hampir sebagian besar manusia adalah supir yang lupa menguasai kendaraannya, bahkan ugal-ugalan naik kendaraannya.
Nah, ini nih Pak, tadi ngomong soal tubuh ya. Mhm. Sebelum kita break gitu, Ya. nasihat atau pesan cara kita ngomong dan berdialog dengan tubuh supaya tubuh kita tuh satu nggak gampang sakit. Yang kedua, supaya tubuh kita saat sakit itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri tanpa bergantung pada dunia farmasi dan Ya. kedokteran. Itu gimana? Sumber penyakit ada datang dari luar, ada datang dari dalam. Contoh yang datang dari luar berupa makanan. Mungkin saja makanannya mengandung kolesterol lebih, Oke. atau protein mungkin lebih, atau apapun gula berlebihan. Nah, cara mencegahnya begitu kita makan, bersiap di depan meja makan, bicaralah dengan antara tubuh dan antara kita kepada tubuh dan kepada makanan. Contoh bicaranya, wahai kecerdasan yang berdiam dalam tubuhku. Sekarang aku mau memasukkan makanan untuk kebaikanmu. Ambillah seperlunya. Yang menurut kamu berlebihan, silahkan dibuang. Jadi kita beri perintah kepada tubuh untuk dia tahu sendiri berapa harus diambil, berapa harus dibuang. Oh. Ya, karena kita juga tahu kan, kalau kita bernapas dalam-dalam, dia kan punya batasan. Oh ini kelebihan, tekanan udara berlebihan nggak baik buatku. Maka dia nggak mau. Dia akan menolak itu. Nah, atau kalau kita makan berlebihan, ini bisa menolak, makan dimuntahin. Kadang kita seleranya berkurang. Seenak-enaknya makanan, kalau sudah penuh dia nggak mau makan lagi. Itu cara tubuh untuk mengingatkan kepada kita, wahai pikiran, walaupun kamu senang dengan makanan ini, aku nggak sanggup lagi. Dibuat seperti itu. Nah, sekarang kita mendahului bicara sama tubuh kita. Wahai tubuhku, aku mau makan makanan ini untuk kepentinganmu. Maka dengan kecerdasanmu, ambillah seperlunya. Yang nggak penting kamu buang. Karena tubuh tahu loh, berapa gula darahnya, berapa kolesterol. Dia tahu sendiri sebenarnya. Dia memberi gejala. Nah, sebelum dia mengingatkan kita pada gejala itu, kita kasih tahu, kamu buang ya nggak penting. Gitu. Ya, kenapa kita bisa diare? Karena tubuh nggak mau menerima makanan yang basi, makanan yang mengandung kuman. Kita kan nggak tahu kuman itu ada dalam makanan, tapi tubuh tahu. Nah, sekarang kita kasih tahu. Aku nggak tahu kolesterolnya berapa, kamu ambil seperlunya. Contoh lain, Mas Hendra. Betapa cerdasnya tubuh. Kita makan vitamin C misalnya. Kalau melebihi kebutuhan akan dibuang melalui urin. Jadi dia tahu, oh bisa dibuang toh sama dia. Gitu. Nah, sekarang kita beri perintah. Itu contoh bagaimana kita berkomunikasi dengan tubuh untuk mencegah penyakit yang datang dari luar. Apalagi kalau kita bicara dengan dia, wahai kulitku, jika udara ini penuh dengan sesuatu yang bisa menyakiti organ-organ di dalam, atau bahkan menyakitimu, lakukan hal yang terbaik tanpa menciptakan penderitaan bagi kita. Makanya tubuh itu bisa diperintah seperti itu. Wahai napasku. Nah, saya dulu alergi kan, bersin-bersin, masyarakat kan menderita. Saya ngomong sama dia, wahai tubuhku, wahai hidungku, mulai saat ini bernapaslah dengan lega, jadikan aku bebas dari alergi. Lah hilang dia. Padahal hanya cuma mengucapkannya 14 malam, hilang dia, Mas Hendra. 14 malam. Nah, kemudian kalau saya lagi stres nih, Mas Hendra, saya bilang sama tubuh saya, wahai tubuhku, jika aku terlalu banyak mengeluarkan atau memicu hadirnya hormon-hormon stres, tolong dibuang. Dan izinkan aku minta maaf telah menyakitimu dengan pikiran-pikiranku yang stres. Itu misalnya. menggunakan bahasa Bahasa batin. rasa. Nanti jawabannya juga lewat rasa. Oke. Nanti kita akan merasakan sesuatu yang menenangkan, Mas Hendra. Iya, bener Pokoknya ada yang gitu. Terasa ringan, terasa lega, nggak tahu gimana prosesnya. Dan saya sebagai seorang dokter yang menekuni dunia-dunia tubuh yang jauh lebih dalam itu, sangat-sangat peka, Mas Hendra. Peka menyadari bahwa ternyata hebat ya. Tubuh manusia, itu bukan tubuh saya, tubuh manusia semua ini peka. Hanya butuh keseringan kita untuk connect sama dia. Gitu. Kalau Mas Hendra misalnya punya nomor WA, kan di atas muncul nomor yang sering dihubungi. Oh iya, iya. Ya, kalau kita sering connect sama dia nanti, oh
sering connect sama telinga kita, seperti seorang misalnya pengamat musik atau pemusik, dia telinganya peka. Sedikit saja kesalahan nada dia tahu. Ya. Kalau orang misalnya pemain togel, sedikit saja ada tanda nomor togel dia tahu. Jadi yang mana kita latih kepekaannya. Gitu. Nah, kalau kita latih semua untuk peka pada tubuh kita, nanti kita tahu Mas Hendra, oh tubuhku lagi mau bilang gini, tubuhku bilang gini. Kita tahu nih Mas Hendra. Dan saya juga sering ketika vertigo lagi kumat Mas Hendra, vertigo kumat misalnya, saya cuman karena tahu lokasi organ keseimbangan yang bikin vertigo ada di telinga, saya pegang dia. Tenang ya, tenang. Jadi saya membayangkan air yang sedang bergelombang itu tenang. Nggak sampai 5 menit Mas Hendra. Ini tiba-tiba mata yang tadinya gerak-gerak kayak gitu tuh, kalau saya buka rasa gini-gini kan, tiba-tiba saya pelan-pelan buka, bisa fokus lagi. Yeah. Nah, jadi pengalaman-pengalaman saya itu saya pakai untuk membuktikan bahwa setiap orang mempunyai potensi yang sama untuk melakukan percakapan dengan dirinya, untuk menyembuhkan dirinya, begitu. Sejauh yang dia mampu lakukan, gitu. Dari penjelasan Dr. Wayan Mustika, sahabat, kita bisa menarik sebuah conclusion bahwa banyak perjalanan indah yang sudah pernah kita lewati, tetapi di antara perjalanan-perjalanan indah itu yang paling indah adalah saat kita melakukan perjalanan pulang ke rumah, dan pulang ke rumah ya sesungguhnya itu adalah ketika kita mulai kembali kepada tubuh kita. Gitu ya, Pak Wayan. Ya. Terima kasih banyak, sangat bermanfaat sekali nasihat-nasihatnya buat saya dan teman-teman Ngaji Roso. Kita break sejenak Pak Wayan. Siap. Matur suwun.